Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Damayanti Putri. Saya dari kelas TBI 1 semester 5 tadris bahasa Inggris. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Khusus hubungan untuk ilmu fikih dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Saya akan mulai. Pertama dari sebelum kita membahas tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya, sebaiknya akan lebih baik untuk mengetahui makna dari ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih di sini memiliki makna atau arti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dengan menurut bahasa, ilmu fikih memiliki arti paham, mengerti, atau tahu. Sedangkan menurut ulama Imam Abu Hanifah, ilmu fikih adalah pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana seorang muslim memahami atau tahu tentang kewajiban serta haknya sebagai seorang muslim. Dan secara semantis, kata fikih berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Lalu yang selanjutnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu hubungan ilmu fikih dan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari atau membahas segala kepercayaan yang diambil dari dalil keyakinan yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis, dan hukum-hukum dalam agama Islam, termasuk dalam hukum mempercayakan Allah itu esa. Jadi singkatnya, ilmu tauhid adalah ilmu tentang ketuhanan. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Syekh M. Abduh juga memaparkan bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang di dalamnya membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan, sifat yang boleh ada padanya, membicarakan mengenai Rasulnya untuk menetapkan keutusan mereka, sifat yang boleh dipertautkan kepada Tuhan dan Rasulnya, serta sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Tuhan dan Rasulnya. Yang selanjutnya, ilmu tauhid ini memiliki beberapa nama lain, atau cendekiawan banyak menyebutnya dengan ilmu aqaid yang memiliki arti tali atau pengikat. Maksudnya adalah karena di dalamnya membahas tentang keimanan makhluknya yang mengikat hati seseorang dengan Tuhan penciptanya, mengikat kepercayaan makhluk akan keesaan Tuhannya, kekuasaan Tuhannya, serta meyakini wujud dari Tuhannya. Lalu yang kedua itu ilmu kalam yang memiliki arti pembicaraan. Maksudnya adalah dikarenakan di dalam ilmu ini dibutuhkan banyak diskusi, pembahasan, keterangan, serta alasan-alasan lebih banyak daripada ilmu lainnya. Yang ketiga adalah ilmu usuluddin yang memiliki arti pokok-pokok agama. Disebut demikian dikarenakan di dalamnya berisi pokok-pokok ajaran agama serta prinsip-prinsip ajaran agama, di mana ilmu-ilmu lainnya disebut dengan furu'ad-din atau cabang-cabang ilmu agama. Jadi semua ilmu harus berpijak di atas pokok-pokok agama atau usuluddin. Dan yang terakhir itu ilmu tauhid ini juga disebut dengan ilmu ma'rifat yang memiliki arti pengetahuan. Disebut demikian karena di dalamnya berisi pengetahuan, bimbingan, serta arahan-arahan yang ditujukan kepada umat manusia untuk mengenal Tuhannya. Yang selanjutnya kita akan membahas hubungan ilmu fikih dan ilmu tauhid. Jadi ilmu fikih mengatur hukum-hukum bagaimana cara bersuci agar kita dapat melakukan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, sedangkan ilmu tauhid memberikan nilai-nilai kerohanian seperti sifat khusyuk dan taat. Jadi sebagai ilmu utama, tauhid merupakan fondasi bagi ilmu fikih karena akhir dari tujuan ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan
Allah baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sebuah bunga, ilmu tauhid merupakan bijinya dan ilmu fikih adalah tumbuhannya. Sebuah tumbuhan dapat tumbuh jika ada bibit atau bijinya. Karena tumbuhan tidak dapat tumbuh serta-merta tanpa ada bibit atau bijinya. Sebagai contoh lain, untuk dapat melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim, kita harus menyelesaikan serangkaian syarat sah untuk dapat sholat serta harus suci dari hadas. Ilmu fikih mengatur hukum-hukum bagaimana caranya bersuci agar kita dapat melakukan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan ilmu tauhid memberikan nilai-nilai kerohanian di dalamnya seperti sifat khusyuk dan taat. Karena itu, ilmu fikih dan ilmu tauhid sangat erat hubungannya dalam kehidupan beragama. Yang selanjutnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah sikap mental yang selalu berusaha memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Menurut beberapa cendekiawan muslim, menurut Al-Ma'ruf Al-Qarqi, dia menjelaskan bahwa tasawuf adalah hakikat dengan apa yang ada dalam makhluk itu sendiri. Yang kedua, menurut Abu Al-Husain Al-Nuri, dia menjelaskan bahwa tasawuf sendiri adalah akhlak dan budi pekerti, bukan merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipahami dengan jalan menimba ilmu, bukan pula wawasan yang dapat didapat dari berbagai aspek. Menurutnya, tasawuf sendiri adalah akhlak ketuhanan yang tidak semudah itu didapat, sama seperti ilmu wawasan. Lalu yang selanjutnya, menurut Muhammad Ali Al-Qasab, dia memberi ulasan bahwa tasawuf adalah akhlak yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia yang berada di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Jadi, melihat beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipahami atau dapat ditarik kesimpulan bahwa tasawuf adalah takwa dengan segala tingkatannya, baik yang berbentuk kasat mata atau al-hisyah ataupun secara maknawi. Takwa di sini adalah akidah sekaligus akhlak. Takwa adalah menyerahkan seluruh sikap penghambaan dan penyembahan hanya kepada Allah SAW dan bergaul Allah Subhanahu wa taala, dan bergaul dengan manusia dengan dasar akhlak yang terpuji. Selanjutnya ada 3 ajaran pokok dalam ilmu tasawuf sendiri. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki atau tasawuf akhlak. Di sini tasawuf akhlaki memiliki arti laku tasawuf yang dihiasi dengan akhlak yang baik, sehat, dan terpuji. Akhlak seorang pelaku tasawuf di dalam tasawuf akhlaki ini menghindari watak yang tidak sehat seperti riya atau pamer, sum'ah, ingin didengar, membanggakan diri, sombong, egois, dan lain sebagainya. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali, dalam tasawuf amali ini terdapat 2 istilah. Yang pertama adalah murid dan yang kedua adalah syaikh. Yang pertama, murid itu terdiri atas mubtadi atau seseorang yang baru mempelajari syariat. Yang kedua adalah mutawasit, artinya seseorang yang sudah mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat Islam. Dan yang ketiga adalah muntahi, yang artinya adalah seseorang yang ilmu syariatnya telah matang. Lalu yang kedua, istilah yang kedua adalah istilah syaikh atau disebut juga dengan mursyid, artinya yaitu seorang pemimpin kelompok keruhanian. Syaikh adalah pengawas para murid dalam segala kehidupannya.
Yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah laku tasawuf yang menggunakan terminologi atau pemikiran-pemikiran filsafat dalam mengungkapkan ajarannya. Baik, selanjutnya adalah hubungan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ada 3 poin-poin dalam hubungan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, antara lain adalah ilmu tasawuf mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam hukum fikih. Yang kedua, ilmu fikih merupakan jembatan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf. Dan yang ketiga, tasawuf dan fikih merupakan dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Ilmu fikih ini berhasil memberikan corak batiniah terhadap ilmu fikih. Dahulu, para ahli fikih mengatakan, barang siapa yang mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, berarti dia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Lalu barang siapa yang mendalami tasawuf tetapi belum mendalami fikih, berarti dia termasuk golongan orang yang zindik. Serta barang siapa yang telah melakukan keduanya, berarti dia telah melakukan kebenaran. Jadi melalui paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu fikih dan ilmu tasawuf adalah dua disiplin ilmu yang berbeda namun saling melengkapi. Selanjutnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam. Jadi apa itu ilmu kalam? Jadi ilmu kalam ada seperti yang dijelaskan salah satu cendekiawan muslim yaitu Al-Farabi. Dia memaparkan bahwa ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Tuhan serta membahas segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yang berlandaskan dengan hukum-hukum Islam. Serta Ibnu Khaldun juga memaparkan bahwa ilmu kalam ini merupakan ilmu yang di dalamnya menjelaskan tentang akidah keimanan guna memperkuat dalil-dalil yang rasional. Dari pemaparan serta pengertian yang telah dijelaskan oleh kedua cendekiawan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai masalah ketuhanan dengan segala macam argumen dan pandangan yang dipaparkan, baik itu yang dapat diterima oleh akal maupun secara filosofi. Jadi kelahiran dari ilmu kalam ini sendiri dilatar belakangi oleh topik-topik pembahasan seputar ketuhanan seperti doktrin Jabr atau doktrin yang menganggap bahwa Tuhan telah menetapkan sebelumnya apa yang akan terjadi dalam tiap diri manusia, serta mengenai kehendak bebas atau ikhtiar. Ada beberapa tokoh-tokoh yang mendukung doktrin Jabr ini dan ada beberapa tokoh yang mendukung kehendak bebas atau ikhtiar. Maka dari itu muncullah aliran-aliran teologi dengan dasar ajaran dan keyakinan masing-masing karena adanya perbedaan dari perselisihan dua kelompok ini, yakni ajaran dasarnya adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij di sini adalah aliran dalam teologi Islam yang pertama kali muncul. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan yang telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin ataupun pada masa tabi'in secara baik-baik. Mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisan karena tidak setuju terhadap sikap Ali yang menerima kesepakatan damai sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan khalifah dengan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan pada masanya. Lalu yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul karena reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap apa yang orang lain lakukan. Jadi aliran Murji'ah ini bersifat netral
Jadi mereka itu menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu pada Tuhan, karena mereka menganggap bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang mempunyai hak serta mengetahui keadaan iman seseorang. Jadi bagi mereka itu, meskipun orang lain atau manusia telah melakukan kejahatan besar di mata mereka, orang itu tetaplah seorang mukmin. Yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini memiliki asal kata dari qadara yang artinya dapat memutuskan atau memiliki kekuatan untuk atau kemampuan. Maksudnya di sini adalah Qadariyah, nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan atau kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam paham Qadariyah ini, manusia dipandang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qada dan qadar Tuhan. Jadi aliran Qadariyah ini menekankan posisi manusia manusia dapat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupnya di kemudian hari, tidak bergantung pada ketetapan Tuhan. Yang terakhir adalah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Kebalikan dari Qadariyah, aliran Jabariyah ini memiliki arti memaksa. Paham Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yang memiliki arti atau paham bahwa yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Dengan demikian, posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan atau inisiatif sendiri, tetapi segala apa yang ada dalam diri setiap manusia merupakan kehendak atau sudah terikat dengan kehendak mutlak Tuhan. Ilmu kalam memiliki kata lain, membahas segala macam, karena ilmu kalam membahas segala macam ajaran dasar agama Islam, maka ilmu kalam memiliki sebutan lain, atau para cendekiawan menyebut ilmu kalam dengan al-qaid atau ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu tentang keesaan Allah, ilmu usuluddin atau ilmu yang mempelajari pokok-pokok agama, serta teologi, ilmu ketuhanan. Serta hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam di sini, dari segala macam penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ilmu kalam dan ilmu fikih adalah ilmu kalam membahas mengenai akidah atau keyakinan atau keyakinan terhadap Tuhan, sedangkan ilmu fikih membahas tata cara dan juga hukum-hukum dalam beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah hubungan ilmu fikih dan ilmu filsafat. Jadi dasar kata filsafat memiliki arti cinta dan pengetahuan. Karenanya dapat dikatakan filsafat memiliki makna cinta akan ilmu pengetahuan, kebenaran, serta kebijaksanaan. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa makna dari kata filsafat itu sendiri merupakan upaya manusia untuk mengerti, memahami, serta mendalami segalanya dengan menggunakan akal, pikiran, serta budi. Berfilsafat artinya adalah berpikir secara mendalam atau sungguh-sungguh. Salah satu filsuf terkemuka Muslim, Al-Farabi, juga memaparkan bahwa cabang ilmu yang mempelajari segala mengenai alam maujud adalah makna dari filsafat itu sendiri, serta ilmu ini memiliki tujuan untuk memahami hakikat yang sebenarnya dari segala hal melalui akal serta pikiran yang mendalam. Terdapat 3 pokok pembahasan utama
dalam ilmu filsafat antara lain adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi mencakup hakikat segala hal yang ada. Maksudnya adalah maksud dari kata yang ada di sini juga dibedakan dalam dua bidang, antara lain dapat dilihat atau dirasa oleh panca indera manusia, baik itu benda yang hidup ataupun benda mati yang terdapat di alam, serta yang tidak dapat dirasa atau yang dilihat oleh panca indera manusia atau secara metafisika yang membahas masalah ketuhanan serta segala hal yang gaib. Lalu yang kedua, epistemologi, di mana di sini mencakup segala hal tentang pengetahuan atau hakikat dari pengetahuan, teori dari pengetahuan itu sendiri, serta sarana atau cara bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Lalu yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi ada mencakup segala hal mengenai nilai, filsafat, etika, akhlak atau tata krama yang di dalamnya mengukur segala hal di antara baik dan buruk. Filsafat logi, maksudnya saya jelaskan lagi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi di sini mencakup segala hal tentang nilai. Ada 3 macam, yaitu filsafat etika yang di dalamnya berisi akhlak atau tata krama, yang dia mengukur segala hal yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah filsafat logika yang di dalamnya mengatur ukuran antara benar dan salah. Dan yang ketiga adalah filsafat estetika yang di dalamnya mengukur ukuran indahnya atau tidak. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan ilmu fikih dan ilmu filsafat. Jadi ilmu fikih memiliki hubungan yang erat dengan ilmu filsafat karena saat seseorang menetapkan suatu hukum yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum yang ada di dalam fikih ataupun hukum lainnya, dia diharuskan untuk berpikir secara menyeluruh, secara sistematis, secara terstruktur, serta mendasar hingga ke akarnya, agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun kesalahan dalam menafsirkan suatu hukum. Sebagai contoh, filsafat diperlukan saat hendak membandingkan segala hal yang tidak memiliki hukum yang jelas dengan hal yang lain yang telah memiliki hukum yang jelas dengan kesamaan sebabnya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya terima kasih sudah menonton presentasi dari saya ini. Kalau ada kesalahan kata, pengucapan ataupun makna serta penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.